Terpuji Engkau Allah Bapa sumber kehidupan, atas penyertaan-Mu kami dapat melanjutkan perjalanan ini. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus untuk memahami firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, amin. Doa pembuka. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, diambil dari Maleakhi 1:6, demikian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hidup di zaman yang sangat menghargai efisiensi dan hasil yang instan. Seringkali, mentalitas ini tanpa sadar kita bawa ke dalam kehidupan rohani kita juga. Kita beribadah setiap minggu, kita berdoa sebelum makan, dan bahkan kita melayani di gereja. Namun, jujurkah kita bahwa terkadang atau mungkin seringkali semua itu dilakukan hanya sebagai rutinitas yang lewat begitu saja? Kita memberikan sisa waktu kita untuk berdoa, sisa tenaga kita untuk melayani, dan sisa pikiran kita untuk merenungkan firman-Nya. Di sisi lain, kita memberikan yang terbaik yaitu seluruh fokus dan energi kita untuk pekerjaan, hobi, atau urusan duniawi lainnya. Kita seolah-olah menganggap Tuhan sebagai bagian dari jadwal atau tergantung mood kita, bukan pusat dari kehidupan. Inilah titik di mana teguran Nabi Maleakhi ribuan tahun lalu menjadi sangat relevan bagi kita hari ini. Di dalam Maleakhi 1:6, Allah menyampaikan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Jika aku ini Bapa, tanda tanya. Jika aku ini Tuan, tanda tanya petik 2. Di manakah hormat kepadaku itu? Di manakah takut kepadaku itu? Jika kita membaca seluruh pasal pertama kitab Maleakhi, kita akan menemukan bahwa Allah sedang berhadapan dengan orang-orang yang merasa sudah beribadah, namun sebenarnya sedang menghinanya. Para imam di masa itu tetap membawa kurban ke mezbah, tetapi mereka membawa hewan cacat, buta dan sakit. Mereka merasa, yang penting sudah kasih kurban. Namun, bagi Allah, ibadah seperti itu adalah penghinaan. Kata, hormat, di dalam bahasa aslinya memiliki arti. Petik 2. Memberi hormat kepada Allah berarti memberikan bobot atau nilai tertinggi kepadanya. Masalahnya bukan pada hewannya, tetapi pada hati mereka yang menganggap Allah ringan atau tidak berharga. Bobot. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Bapa yang menciptakan kita dan Tuan yang berdaulat atas semesta. Di dalam iman kita mengakui bahwa keselamatan adalah anugerah sepenuhnya dari Allah. Namun, anugerah itu tidak boleh membuat kita menjadi murahan atau sembrono dalam menyembahnya. Justru karena Allah begitu besar dan kasih-Nya begitu luar biasa, Dia layak menerima yang terbaik dari hidup kita, bukan sekadar sisa-sisa. Saudara-saudari, tubuh kita adalah bait Roh Kudus,
mari kita periksa mezbah hati kita hari ini. Apakah kita masih memiliki rasa gentar dan hormat saat menyebut nama-Nya? Ataukah kita sudah terlalu terbiasa dengan Allah sehingga kita kehilangan rasa kagum akan kekudusan-Nya? Maleaki mengajar kita bahwa Allah adalah Raja yang besar, dan nama-Nya dihormati di antara bangsa-bangsa. Sadarilah bahwa Ia selalu hadir untuk mengasihi kita di dalam kesetiaan-Nya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian juga Allah sayang kepada kita. Seperti Tuhan yang layak menerima ketaatan mutlak dan rasa hormat yang penuh gentar, demikianlah Allah memegang kedaulatan atas seluruh hidup kita. Ia bukan Tuhan yang menindas, melainkan pemilik hidup yang menuntut integritas dan persembahan terbaik dari hati kita. Untuk itu, mari kita jadikan Tuhan Allah benar-benar Tuhan atas pilihan dan keputusan kita, sebagai Bapa atas kerinduan kita, dan pusat atas seluruh tujuan kita. Doa penutup. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan, kuatkanlah kami untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, amin. Ilustrasi. Suara di balik kabut. Di sebuah desa yang terletak di lereng gunung yang sangat tinggi, hiduplah seorang pendaki tua yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menaklukkan puncak-puncak paling berbahaya. Suatu hari, seorang pemuda yang ambisius datang menemuinya, meminta bimbingan untuk mencapai puncak tertinggi yang tertutup kabut abadi. Pendaki tua itu hanya memberikan satu pesan sederhana, jangan pernah berhenti berjalan, namun jangan pernah mengabaikan suara kecil di sekitarmu. Pemuda itu memulai pendakiannya dengan semangat yang berkobar. Pada awalnya, perjalanan terasa mudah. Langit cerah dan jalur pendakian terlihat jelas. Namun, ketika ia mencapai tengah gunung, kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti segalanya. Jarak pandang hanya tersisa 1 meter di depannya. Pemuda itu mulai merasa cemas, napasnya memburu, dan detak jantungnya semakin cepat. Dalam kebingungan itu, ia mendengar suara gemericik air yang sangat pelan dari arah kanan. Namun, logikanya mengatakan bahwa jalur yang benar seharusnya lurus ke atas. Ia mengabaikan suara air itu dan terus memaksakan diri mendaki lurus ke depan di tengah kebutaan kabut. Tak lama kemudian, kakinya terpeleset. Ia hampir jatuh ke dalam jurang yang tak terlihat jika saja ia tidak segera berpegangan pada akar pohon yang kuat. Dengan tubuh gemetar, ia teringat pesan si pendaki tua. Ia mencoba menenangkan diri dan mulai mendengarkan kembali. Kali ini, ia mendengar suara desiran angin yang aneh dari celah bebatuan di arah kiri. Ia mengikuti suara itu dengan sangat perlahan, meraba dinding batu dengan tangannya. Ternyata, suara angin itu membawanya ke sebuah celah gua yang aman, tempat ia bisa berlindung dari badai salju yang tiba-tiba datang menerjang malam itu. Keesokan paginya, saat kabut terangkat, ia baru menyadari bahwa jalur lurus yang ingin ia lalui kemarin telah hancur karena longsoran baru. Hanya jalur kecil yang ia temukan melalui suara angin itulah yang benar-benar bisa membawanya sampai ke puncak dengan selamat. Dalam perjalanan hidup ini,
kita seringkali merasa paling tahu arah mana yang terbaik untuk masa depan kita. Kita menyusun rencana yang sempurna, memegang peta ambisi kita sendiri, dan merasa harus terus berlari kencang untuk mencapainya. Namun, ada kalanya Tuhan mengizinkan kabut masalah atau ketidakpastian turun menyelimuti langkah kita, membuat segala sesuatu yang dulunya jelas menjadi tampak gelap dan menakutkan. Di saat-saat seperti itulah, kita perlu belajar untuk berhenti sejenak dari kebisingan ambisi kita sendiri dan mulai mendengarkan suara Tuhan. Petunjuknya mungkin tidak selalu logis menurut pemikiran manusia atau tidak sesuai dengan rencana awal yang kita buat, namun instruksinya selalu membawa kita pada keamanan dan tujuan yang benar. Keberhasilan sejati bukan hanya tentang seberapa kuat kita mendaki, melainkan seberapa peka kita mengikuti tuntunannya di tengah ketidaktahuan. Jangan memaksakan kehendak saat jalan di depanmu tidak terlihat jelas. Percayalah bahwa Dia yang memandu kita melalui suara kecil di dalam hati dan firman-Nya akan selalu menjauhkan kita dari jurang kehancuran dan menuntun kita sampai ke puncak kemenangan yang sesungguhnya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Yesaya 30:21